Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Dua kecelakaan di Jalan Raya Ngawi terjadi hampir bersamaan. Dua pemotor meninggal, 3 lainnya terluka. Enam siswa SMK Negeri di Tuban mengalami gejala keracunan hingga dibawa ke rumah sakit usai santap menu MBG. Petani di Lamongan melakukan perkawinan silang aneka jenis durian dengan sistem manual agar buahnya berkualitas super. Dua kecelakaan motor di Jalan Raya Ngawi menyebabkan 2 korban meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka. Peristiwa terjadi diduga karena korban kurang waspada saat hendak mendahului kendaraan sehingga tertabrak dari arah yang berlawanan. Sama R2, yang satu meninggal dunia ini. Kecelakaan pertama terjadi di Jalan Raya Desa Tempuran, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Rabu malam. Motor yang dikendarai Wahyu Pratama 22 tahun, warga Desa Ngelang, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, melaju terlalu ke kanan karena berusaha mendahului kendaraan lain. Tak disangka dari arah berlawanan melaju minibus yang dikemudikan Muhammad Fakhrul, 24 tahun, warga Surabaya, sehingga tabrakan tak terhindarkan. Kerasnya benturan menyebabkan korban terpelanting hingga tertabrak motor yang dikendarai Bagus dan Jovan. Akibat peristiwa itu Wahyu Pratama meninggal di lokasi, sementara Bagus dan Jovan menderita luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Widodo Ngawi. Di lokasi lain tidak jauh dari lokasi awal kecelakaan juga terjadi antara pemotor dan truk. Kecelakaan bermula saat Darsono berboncengan dengan Katon berusaha menghindari kendaraan yang berhenti di tepi jalan. Diduga karena terlalu ke kanan, korban tertabrak truk dari arah berlawanan. Akibat peristiwa ini pembonceng motor tewas di lokasi kejadian. Satu meninggal, satu luka. Tapi udah kasih aba-aba dari belokannya. Udah mobil di belakang itu udah berhenti semua. Saya mau ambil ke kanan kan lihat depan kalau ada motor. Tapi dia nerjang terus. Tapi dia nerjang dari belakang. Kedua korban tewas langsung dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi. Sementara 3 korban luka menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Dirgosyono dan Sri Rama melaporkan dari Ngawi. 6 siswa sekolah menengah kejuruan negeri di Kabupaten Tuban diduga mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sejumlah siswa mengalami mual, sesak nafas, bahkan ada yang muntah disertai darah. Kejadian ini membuat orang tua siswa pun khawatir. Sedikitnya 6 siswa SMK Negeri di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban terpaksa dilarikan ke RSUD Dr. Raden Kusma Tuban setelah mengalami gejala keracunan makanan. Para korban yang terdiri dari 5 siswi dan seorang siswa ini mendadak mengalami gejala serius usai menyantap menu program makan bergizi gratis berupa nasi goreng. Informasi yang dihimpun sesudah jam makan siang, para siswa mengeluh pusing, mual, hingga muntah, dan tubuh mereka mendadak lemas tak berdaya. Sebagian di antaranya bahkan sampai muntah disertai darah. Satu persatu korban berdatangan ke instalasi gawat darurat RSUD Dr. Raden Kusma Tuban. Kepanikan terlihat saat para siswa yang kondisinya lemah harus digendong keluar dari kendaraan untuk segera mendapatkan pertolongan medis. Orang tua siswa tak bisa menyembunyikan kepanikan dan kegelisahan mereka. Juharti, 52 tahun, salah satu orang tua korban mengaku kaget ketika mendapat telepon putrinya, yakni SKN, yang masih kelas 10, tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi lemas dan muntah, bahkan disertai darah. Yang dikeluhkan anak jenengan itu apa? Ada sesaknya. Sesak ya? Tadi menu makanan yang dimakan itu apa terus? Katanya nasi goreng. Sama apa, Bu? Sama apa ya? Sama timun, sama anggur. Itu habis makan Sama langsung. telur ceplok. Oh, habis
habis makan langsung pusing atau butuh waktu lama, Bu? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Anaknya kelas berapa, Bu? Kelas 10. Kelas Ini 10. sekarang keadaannya gimana, Bu? Masih Sadar atau Lemas ibu ya? lemas. oh lemas? Muntah juga nggak, Bu? Udah. Muntah-muntah. Ada darahnya. Ada darahnya Ada darahnya. juga, ya. Ada. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan guru. Mereka berharap dinas terkait serta pihak penyedia makanan lebih ketat dalam mengawasi proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Tuban. Musim pohon durian berbunga dimanfaatkan para petani durian di Lamongan. Untuk menghasilkan buah durian berkualitas, petani menggunakan metode kawin silang manual. Metode tersebut dinilai mampu menghasilkan durian premium yang diprediksi diburu pecinta durian ketika masa panen di Januari mendatang. Proses pengambilan serbuk sari. Kita ambil serbuk sarinya, kita ambil serbuknya di putih ini, kita tempelkan. Di bawah cahaya malam yang redup, petani durian di Lamongan berjuang menciptakan varietas durian unggulan melalui teknik perkawinan silang atau polinasi manual. Salah satunya dilakukan Solahuddin, pemilik kebun durian di Desa Brangsi, Kecamatan Laren. Solahuddin sangat teliti mengawinkan bunga durian varietas montong dengan musang king dan jenis duri hitam. Menurut Solahuddin, fase mekarnya bunga durian hanya berlangsung singkat. Bunga mulai mekar sekitar pukul 17 WIB, kemudian layu pada pukul 21 WIB. Saat itulah biasanya terjadi perkawinan alami, yakni serbuk sari yang jatuh ke putik bunga. Namun proses itu diganti manual oleh para petani dengan mengawinkan serbuk sari dan putik bunga dari jenis durian berbeda. Para petani menyebut perkawinan silang atau polinasi manual ini lebih efektif daripada polinasi alami. Dengan metode perkawinan silang manual ini, petani berharap pohon duriannya menghasilkan buah berukuran besar dengan rasa durian premium. Para petani juga berharap agar pohon durian bisa memasuki panen raya pada Januari mendatang, dengan jenis dan kualitas durian yang berbeda dari biasanya. Kita melakukan perkawinan silang bunga durian antara varian montong, kita kawinkan ke musangking dan duri hitam. Kita harapkan nanti bentuk buahnya, besarnya setidaknya mendekati montong, rasa dan kualitasnya musangking dan duri hitam. Sehingga insya Allah optimal produksinya durian kita. Biasanya kalau dataran rendah dengan panas yang berlebih, panennya lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Tapi ya rata-rata standar panen durian itu untuk musangking dan duri hitam kita sekitar antara 110-120 hari. Metode polinasi manual tidak hanya untuk meningkatkan kualitas durian, namun diharapkan bisa diaplikasikan oleh seluruh petani durian di Indonesia agar mendapatkan durian bibit unggul yang bisa bersaing di pasar internasional. Sapari Ranuwijaya dan Sri Rama melaporkan dari Lamongan. Ribuan warga memeriahkan kirap ancak atau gunungan hasil bumi di Jember. Kirap yang digelar sebagai wujud syukur ini juga memecahkan rekor muri untuk kategori jumlah gunungan terbanyak. Seperti apa keseruan kirap ancak ini? Berikut liputannya.
Jalan Raya Sultan Agung, Jember, Jawa Timur, Rabu siang dipenuhi ribuan warga saat pagelaran kirap ancak. Ancak atau gunungan berisi aneka hasil bumi diarak dengan cara digotong. Tak tanggung-tanggung, ada sebanyak 450 gunungan yang disiapkan warga dalam kirap ini. Ukuran ancak yang besar sehingga membutuhkan sedikitnya 4 orang untuk mengusungnya. Kemeriahan kirap ini menjadi perhatian sekaligus hiburan tersendiri bagi warga yang menonton di sepanjang jalan alun-alun kota Jember. Sebelum dibagikan gunungan berisi hasil bumi ini kepada warga, seluruh masyarakat yang hadir diajak untuk berdoa sebagai wujud syukur kepada Sang Maha Pencipta. Kirap ancak ini selain untuk menjaga kerukunan warga Jember juga sekaligus melestarikan tradisi warisan leluhur. Sebagai bentuk rasa syukur Allah SWT dengan kita berdoa bersama dan membagikan sedekah kepada masyarakat, juga untuk sebagai event tahunan, event budaya yang mana nanti bisa menarik pariwisata dan bisa mengangkat potensi-potensi Kabupaten Jember. Kirap ancak sukses memecahkan rekor muri untuk kategori jumlah gunungan terbanyak yang diarak dalam sebuah kirap atau pawai. Jadi dari hasil penghitungan yang kami lakukan ternyata ada 449 ancak yang hari ini sudah diparadekan, dibawa oleh masyarakat ke alun-alun di Kabupaten Jember ini. Ya, sehingga kami dari Museum Rekor Dunia Indonesia hari ini mengumumkan sekaligus mengesahkan bahwa parade ancak dengan terbanyak 449 ini nanti akan resmi tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai rekor yang ke 12.400 dan kami akan menganugerahkan piagam penghargaannya kepada pemrakarsa dan penyelenggara yaitu pemerintah Kabupaten Jember. Sebagai bentuk apresiasi, panitia juga menyediakan 10 hadiah untuk penataan gunungan terbaik. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.